Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Winda Disvina dalam materi pembelajaran matematika peminatan, yaitu kedudukan titik, garis, dan lingkaran terhadap lingkaran. Yuk kita simak baik-baik ya. Oke, Ibu akan menjelaskan dari materi ini ada kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, kita akan masuk ke titik dulu, titik terhadap lingkaran. Perhatikan 3 gambar lingkaran di samping. Ini ada 3, 1, 2, dan 3. Nah, gambar yang pertama, perhatikan titik A. A ini terletak dalam lingkaran. Titik itu terletak di dalam lingkaran. Nah, sebelumnya untuk siswa-siswi Ibu perlu diketahui bahwa kita di sini fokus ke jari-jari, panjang jari-jari. Nih, jari-jari itu adalah dari titik pusat ke lingkarannya, ke lingkaran. Nah, sekarang titik itu ada di dalam lingkaran. Ada di dalam lingkaran. Otomatis jarak antara titik pusat ke titik itu lebih kecil dibandingkan jarak titik pusat ke lingkarannya atau nilai jari-jari tersebut. Ini jari-jarinya. Sedangkan nilai ini titiknya. Nih, berarti lebih panjang jari-jari dibandingkan titiknya, jaraknya. Otomatis titik ini jaraknya itu lebih kecil dibandingkan jari-jari. Ini dia rumusnya. Persamaan yang berpusat di 0,0 ya, ini kecil dari jari-jari. Kemudian yang berpusat di A, B juga kecil dari jari, dan bentuk umumnya juga kecil dari 0. Kecil, tandanya adalah kecil. Nah, itu syaratnya jika dia terletak di dalam lingkaran. Nah, bagaimana kalau ia terletak pada lingkaran? Bagaimana terletak pada lingkaran? Ini dia. Terletak pada lingkaran, tepat di lingkaran, titik A-nya. Maka dia sama dengan jari-jari. Jaraknya, panjangnya itu sama dengan jari-jari. Nih, semua rumus persamaan lingkaran jika titik itu terletak pada lingkaran, tandanya sama dengan. Jika dia berada di luar lingkaran, di sini berarti kan lebih besar dari jari-jari. Di sini jari-jari, sementara titiknya sampai keluar. Berarti lebih besar dari jari-jari. Nah, apa tujuannya di sini? Kedudukan titik X1Y1 terhadap lingkaran dapat ditentukan dengan cara-cara berikut. Mensubstitusikan titik tersebut ke dalam persamaan lingkaran. Nah, nanti soalnya akan diketahui sebuah titik, kemudian titik itu akan kita substitusikan ke persamaan yang diketahui, boleh persamaan 0,0, A, B, atau persamaan umum tergantung persamaan apa yang diketahuinya. Kemudian kita akan fokus ke kata-kata apakah dia terletak di dalam, di luar, atau pada lingkaran. Maka kita akan melihat tanda yang akan diketahuinya. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Oke, soalan pertama. Diketahui koordinat titik, diketahui sebuah titik 2,4. Apakah titik ini berada di dalam lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Ternyata soal persamaan lingkaran itu dalam bentuk persamaan lingkaran berpusat di 0,0. Ini penyelesaiannya. Oke. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 20. Ini titik diketahui 2,4. Berada di dalam. Syarat di dalam berarti tandanya adalah sama dengan. Ya, di dalam berarti kecil dari jari-jari. Maka persamaannya ditambah Y kuadrat kecil dari jari-jarinya adalah 20. Oke. X kuadrat, nilai X adalah 2. 2 kuadrat ditambah Y-nya adalah 4, kecil dari 20. 4 ditambah 16 kecil dari 20. 4 tambah 16 20 kecil dari 20.
Apakah benar 20 lebih kecil dari 20? Kan salah. Maka jawabannya titik ini tidak berada di dalam lingkaran pada persamaan ini. 20 harusnya dia 20 sama dengan 20. Maka titik ini berada pada lingkaran karena hasilnya sama dengan jari-jari. Kalau hasilnya sama, maka dia ada pada lingkaran. Oke, soal yang kedua, di manakah letak titik B min 1,5 pada persamaan lingkaran X kurang 3 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan lingkaran berbentuk atau yang berpusat di A, B. Titik diketahui min 1,5. Maka dia tidak memberitahu apakah dia ada di dalam, di luar, atau pada lingkaran. Dia hanya menanyakan di mana kira-kira letak titik ini pada persamaan lingkaran ini. Maka kita cobakan langsung. X kurang 3 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 1. Ini nilai X-nya adalah negatif 1 dikurang 3 dikuadratkan ditambah nilai Y-nya adalah 5 dikurang 2 dikuadratkan sama dengan 1. Negatif 1 dikurang 3 adalah negatif 4. Negatif 4 dikuadratkan positif 16. Ditambah 5 dikurang 2, 3. 3 dikuadratkan 9 sama dengan 1. 16 tambah 9 itu adalah 25 sama dengan 1. 25 sama dengan 1 berarti nilai ini lebih besar, 25 lebih besar dari 1. Besar. Tanda besar menunjukkan bahwa titik itu berada di luar lingkaran. Maka titik negatif 1,5 berada di luar lingkaran X kurang 3 kuadrat ditambah Y dikurang 2 kuadrat sama dengan 1. Karena nilainya lebih besar dari jari-jari. Oke. Semoga mudah dipahami ya nak. Nah, kali ini ada soal yang ketiga. Diketahui titik P 3, M terletak pada lingkaran X kurang 6 kuadrat ditambah Y dikurang 3 kuadrat sama dengan 25. Yang ditanya nilai M yang memenuhi. Nah, titik diketahui tetapi titiknya tidak lengkap karena diketahui nilai X dan nilai Y belum diketahui, masih dalam bentuk huruf atau M. Kemudian persamaan lingkarannya berbentuk atau berpusat di A, B. Nah, terletak pada lingkaran, maka dia adalah, maka nih hasilnya nanti harus sama dengan. Oke, kita coba selesaikan. Soalnya X kurang 6, X kurang 6 kuadrat, maaf ya salah ya, ditambah Y dikurang 3 kuadrat sama dengan 25. Tandanya sama dengan karena dia terletak pada lingkaran. Oke, nilai X jadi diketahui 3 kurang 6 kuadrat ditambah nilai Y belum diketahui, itu nilainya adalah M, diketahui M dikurang 3 karena kita akan mencari nilai M tersebut. 3 dikurang 6, negatif 3 dikuadratkan, 9 ditambah ini, kita tuliskan masih begini, M dikurang 3 kuadrat sama dengan 25. M dikurang 3 kuadrat sama dengan, kita mainkan aljabarnya ya, 25, 9 pindah ruas jadi negatif 9. Maka
M dikurang 3 kuadrat. 25 dikurang 9, 16. Kemudian, nah, nilai M dikurang 3, kita hilangkan kuadratnya. Ketika kita hilangkan kuadrat, maka ini akan menjadi akar atau kita akarkan kedua ruas. Jika ini diakarkan, maka kuadratnya akan hilang dan ini menjadi akar 16. Oke. Sehingga M dikurang 3 plus minus 4. Nilai akar 16 adalah plus minus 4. Maka nilai M sama dengan, ketika dia positif 4, maka 4 ini pindah ruas jadi positif 3. Maka nilai M yang pertama adalah 7. M1. Dan nilai M yang kedua kita ambil, misalkan dia nilainya negatif 4 ditambah 3, maka nilai M2 nya adalah negatif 4 tambah 3 negatif 1. Maka nilainya adalah negatif 1 atau 7. Apakah ada optionnya? Kita cek. Negatif 1 atau 7 ada. Terletak pada option B. Ya nak, agak mudah kan dipahami? Yang penting pahami contoh soalnya. Ketika yang ditanya itu di manakah letaknya, maka siswa-siswi ibu semua harus ingat bahwa ada 3 letak titik pada lingkaran, yaitu terletak pada lingkaran, di luar lingkaran, dan di dalam lingkaran. Tandanya kalau dia terletak pada lingkaran, maka dia akan tandanya sama dengan kalau di luar lingkaran besar dari jari-jari, dan kalau di dalam lingkaran kecil dari jari-jari. Kemudian ini salah satu jenis soal yang diketahui titiknya P3,M, dan diketahui persamaan lingkaran, dan diketahui letak dia terhadap lingkaran itu. Letaknya diketahui. Yang tidak diketahui titik, salah satu titik. Nah, cara mencarinya seperti ini tadi. Oke, bisa dipahami? Oke, soal keempat. Nah, di sini diketahui titik A, P, negatif 2 terletak di luar lingkaran. Terletak di luar lingkaran, berarti tandanya adalah besar. Ini berbentuk umum, persamaan lingkarannya berbentuk umum, yang ditanya adalah nilai P. Kita coba selesaikan, maaf. Oke, kita akan coba selesaikan. Ini persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X ditambah 6Y. Karena terletak pada lingkaran, maka tandanya adalah besar dari 0. Titiknya tadi diketahui, titik A, P, negatif 2. Nilai X dan nilai Y. Oke, kita akan coba selesaikan. Nah, nilai X adalah P, maka P kuadrat ditambah nilai Y adalah negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan positif 4. Dikurang X nya adalah P, kemudian Y nya negatif 2. 6 dikali negatif 2 adalah negatif 12, besar dari 0. Maka P kuadrat dikurang 2P, 4 dikurang 12 negatif 8, besar dari 0. Nah, karena sudah berbentuk persamaan kuadrat, maka ini bisa kita faktorkan. Nilai P, 2 bilangan jika dikalikan dia negatif 8 dan dijumlahkan dia negatif 2, maka positif 2 dan negatif 4. Karena min 4 dikali 2 negatif 8, negatif 4 ditambah 2 negatif 2, besar 0. Kemudian kita buat ke pembuat 0, sehingga P tambah 2 sama dengan 0, P sama dengan negatif 2, dan P dikurang 4 sama dengan 0. P
P sama dengan positif 4. Untuk menentukan karena tandanya pertidaksamaan, maka kita butuh garis bilangan. Kita butuh garis bilangan di mana nilai negatif 2 di sini dan di sini adalah nilai 4. Otomatis di tengah ada nilai 0. Saya akan mengujikan ke titik 0 karena itu angka yang paling mudah dan angka yang paling kecil. 0. Kita ujikan, kita substitusikan nilai 0, letak 0 di sini di tengah ya. 0 ke persamaan yang ini. Ya, hasil pemfaktoran tadi. Yaitu 0 ditambah 2, 2. Positif 2, maka di sini positif. Kemudian 0 dikurang 4, negatif 4, maka hasilnya negatif. Positif kali negatif karena tanda sini perkalian, positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Maka nilai 0 adalah negatif. Kalau ini negatif, ini positif, ini positif. Nah, kenapa 0 kenapa tidak bilangan lain? Bilangan lain apakah boleh? Boleh. Misalnya saya ujikan negatif 3, negatif 4. Saya ujikan P dengan negatif 3, dengan negatif 4. Boleh, silahkan. Kemudian di sini juga saya ujikan dengan 5, 6. Boleh, silahkan, terserah. Yang penting ketika hasil di tengah adalah negatif, yang ini pasti positif, ini pasti positif. Kalau teman-teman atau siswa pengen mengujikan langsung dengan titik yang ada di sepanjang garis bilangan ini, silahkan diujikan sendiri. Oke. Nah, karena yang ditandanya adalah tanda besar, maka ini yang kita ambil. Tanda positif. Sehingga nilai P itu lebih kecil dari negatif 2 dan lebih besar dari 4 atau. Maka nilai P adalah P kecil dari negatif 2 atau P besar dari 4. Oke, ini kalau tandanya. Tanda pertidaksamaan kita menentukan hasilnya dengan bantuan garis bilangan. Berbeda dengan tanda sama dengan seperti soal nomor 3 tadi. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, kita akan membahas yang kedua, yaitu kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, sama seperti tadi ada 3 juga, yaitu berada di luar lingkaran, berada pada lingkaran, dan memotong lingkaran. Nah, ini adalah garis L. Ini garis L. Kita perhatikan yang A. Kita akan mensubstitusikan persamaan garis L ke dalam persamaan lingkaran L yang akan diketahui nantinya, sehingga diperoleh persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Lalu menghitung nilai diskriminannya, di mana nilai D besar atau nilai diskriminan adalah rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Nih, jika garis L itu tidak memotong lingkaran, maka nilai D itu kecil dari 0. Nilai diskriminannya harus kecil dari 0. Kemudian, jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka garis L itu menyinggung lingkaran tadi. Menyinggung lingkaran, ini dia gambarnya yang kedua. Kemudian jika dia memotong lingkaran, maka nilai D-nya atau diskriminannya besar dari 0. Nah, dari mana kita tahu nilai diskriminan itu tuh? Nah, nanti akan diketahui soal atau persamaan garisnya yang akan kita cari nilai diskriminannya. Kemudian yang kedua, membandingkan antara jarak titik pusat lingkaran L terhadap garis L dengan jari-jari lingkaran. Nah, untuk soal seperti ini, kita membutuhkan nilai D di sana, D kecil. D kecil itu adalah jarak atau jarak antara garis yang diketahui nanti. Jaraknya, ini rumusnya. Jadi kalau nanti yang diketahui adalah jarak dari garis, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Tapi kalau dia tidak ditanyakan jaraknya, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk contoh soal kedudukan garis terhadap lingkaran dan lingkaran terhadap lingkaran, nantikan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.